Om Swastiastu, umat sedharma yang berbahagia, pada hari ini kami, tim rilis Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangli, berada di Pura Kayangan Jagat Bukit Indrakila. Untuk mengetahui secara detail Pura Bukit Indrakila, mari kita ikuti penelusuran dari tim rilis kami. Pura Indrakila berada di Desa Dause, Kecamatan Kintamani, berjarak kurang lebih 40 km utara Kota Bangli. Pura Indrakila ini didirikan di atas sebuah bukit sebagai bentuk replika Gunung Indrakila yang berada di India. Patut ngini ni linggih paduluan dari terkara ngemargiang upekara yadnya nike sangat disakralkan berperan aktif. Duaning ring dause niki ketah ulu rapat nike minakadi jero bayan, jero bau dan kesenggukan. Nike sane pemucukin desa dan ke enter ke wantu oleh dane jero mangku maka sami retar kala mutus bakti utawi terkala magiang yadnya punika. Ini tari sakral duk lumun sampun ke magiang penyemung karya nike dane jero kubayan istri masa solah retar kala ide jer nike sepuni ketaler kedulurin untuk tari sakral minakadi rejang de trune baris tombak baris polisi niki suang wewidangan suang banjar niki ngemedalang ngemargiang tetarian punika. Kapingajang Pura Bukit Indrakila puniki kesenggoh panika Pura Kayangan Jagat. Ring Jagat Bali ni puniki ring utamanipun puniki ring Bali Utara. Pura kesenggoh Pura Tua. Ngininin ring sejeronin puniki genah puniki wenten ring wewidangan Desa Dause ring Jagat Kintamani Kabupaten Bangli. Nah, ini ring sejeronin pengempon peningki wenten 9 desa pekraman. Akueh nyane penike kerang langkung ini 1617 kakak. Nah, selantur nyane peniki ini ring Pura Bukit Indrakila peniki majanten sampun penike patah sekadi ring pura sane tiosan ring Jagat Bali. Nah, nanging ring sejeronin genah peniki ring kewentanan peniki menawi wenten cihne sane sedikit berbeda dari pura umumnya. Ring Pura Indrakila puniki wenten kepah dados petang mandale. Sane kolokah umum penike ring Mister Mandale, Madya Mandale, niki utama Mandale sane ke bos penataran agung. Laris ring ungkur penike Mandale utamanen utama Mandale ke bawah penike payogan. Nah niki sane katurang titiang sane tios sane pura sane tios ane leanan niki ring Jagat Bali. Nah laris peniki Pura Bukit Indrakila puniki sampun wenten peniki ring duk zaman kuno. Yang titiang peniki ring menawi sebelum sejarah pun rasanya sudah ada. Nike dari
turun temurun kewentenan puniki jatme puniki wenten ring Bali mula. Nah raris kewentenan sejarah pura puniki diakui keberadaannya oleh Raja Bali. Nah nike ketika Bali sudah memiliki raja pada zaman pemerintahan dinasti Singa Mandawa sane wenten puniki ring Panarajon. Nike pada abad Saka 857. Nike segera pakulun masa pemerintahan Paduka Sri Maharaja Ugrasena. Nike pada saat itu pura Bukit Indrakila ini diberikan pengakuan atas para tetua pengempon pura Bukit Indrakila ini telah menjalankan swadharma dari turun temurun, sehingga raja memberikan pengakuan terhadap pura Bukit Indrakila ini. Untuk mengungkap keberadaan sejarah pura ini memang belum ditemukan sumber-sumber tertulis yang cukup jelas. Dari suatu turunan prasasti, ada yang sedikit menyinggung keberadaan pura Puncak Indrakila ini. Menurut Dr. Ergoris, dalam bukunya yang berjudul Sejarah Bali Kuno, menyimpulkan bahwa prasasti tersebut dikeluarkan pada zaman pemerintahan Raja Jaya Sakti di Bali dari tahun 1133 hingga 1150 Masehi. Pada zaman itulah diperkirakan pura Puncak Indrakila tersebut dibangun. Pura Puncak Indrakila ini dibuat atas kehendak raja sebagai tempat untuk bermeditasi, beryoga atau bertapa. Karena kedudukan seorang raja amatlah strategis dengan tanggung jawab yang amat berat memimpin negara kerajaan, terutama untuk menciptakan iklim hidup yang dapat memajukan kesuburan alam dan kemakmuran rakyatnya. Nah, terus yang kedua, pada era pemerintahan Sri Anak Bungsu Saka 983. Sesuai dengan prasasti yang ada, beliau juga memberikan pengakuan terhadap pura ini. Dan termasuk yang paling yang pahami itu dalam prasasti itu adalah bahwa raja memerintahkan siapapun yang bertahta di kemudian hari dan para penggawanya tidak boleh lupa dengan perayangan Bukit Indrakila. Jika itu dilakukan berarti suatu pemerintahannya di kemudian hari tidak seperti apa yang diharapkan. Nah, prasasti ketiga menyampaikan pada abad 1043. Itu pada masa pemerintahan Sri Jaya Sakti. Menyampaikan juga pula bahwa pura Bukit Indrakila ini diberikan dalam wilayah atau kekuasaannya, termasuk menyebutkan di mana peseramannya, di mana pasarnya. Itu. Yang terakhir adalah pada masa pemerintahan Sri Maharaja Sri Aji Jayapangus pada abad ke-11. Kalau tidak salah itu 1103. Nah, itu raja terakhir yang memberikan pengakuan terhadap pura ini. Nah, dalam proses tersebut cikal bakal sehingga pura ini sesungguhnya sudah ada sebelum itu karena pengakuannya setelah raja itu ada. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, berikutnya terkait apa yang sudah disampaikan tadi, mandala yang disebut dengan utama adalah penataran agungnya ini seperti yang
ada di belakang kita ini. Peringgih-peringgih semua. Nah, itu secara umum memang khasnya seperti pura yang lainnya. Tetapi di sini keunikan di sini ada payogan dalam satu areal. Pada umumnya kan biasanya payogan itu ada lebih jauh dari tempat ini. Nah, fungsi daripada Pura Bukit Indrakila ini kalau dilihat dari prasasti yang ada, nah itu bahwa Pura Indrakila ini adalah tempat beryoga. Mohon penggemblengan secara batiniah. Itu baik dilakukan oleh para raja, wikuluwih untuk mendalami proses secara kerohanian, sehingga termasuk calon raja pun biasanya digembleng di sini sesuai dengan apa yang bukti-bukti yang ada di payogan. Itu calon raja, kenapa itu harus digembleng seperti itu? Supaya raja itu mempunyai kekuatan batin dan kekuatan mental untuk memimpin suatu wilayah kan. Itu konsepnya itu di payogan ada dua, Siwa Brahma. Siwa itu adalah untuk kemoksaan para wikuluwih, dan Brahma itu adalah untuk jnana, kemampuan, kewibawaan, pengetahuan semua ada di payogan. Dengan simbol di sana ada penyajak jagat yang di Brahma Pasupatinya, pengidar buananya itu ada Meru Tumpang 7. Di sana adalah tempat melakukan tapa yoga kemoksaan. Nah, berikutnya yang ada di Utamanin Mandala. Nah, itu seperti yang ada Padma 3, itu linggih ida Batara Siwa 3 Sakti. Nah, itu secara umum. Nah, ini Meru Tumpang 5-nya adalah proses daripada semua yang diberikan susunan. Nah, yang berstana di sini termasuk para raja yang dahulu melakukan tapa yoga, semua ada beliau di sana, raja-raja paling mula, dan masih banyak yang lainnya. Dan yang paling ada adalah konsep di sini adalah yang di Penataran Negu adalah Siwa Buddha. Di sana ada dalam Buddha, bukan kuncu. Ini dalam Buddha. Itu ceritanya panjang perjalanan dari Cina. Konsep Cina, Siwa Buddha di Bali. Awal konsep itu ada di sini. Ceritanya ya lumayan panjang itu. Nanti yang ceritakan secara mengkhusus. Itu yang ada. Dan yang lain-lain ini termasuk ada banyak Meru Tumpang 3. Itu adalah penghormatan kepada para wikuluwih yang pernah melakukan tapa yoga di sini. Salah satunya itu adalah dalam Wibuh. Itu termasuk seperti di Bali, tidak catur warna tapi catur wangsanya. Konsep Brahmana. Yang selatannya itu konsep daripada para leluhur wangsa Satria yang pernah melakukan tapa yoga, beliau juga diberikan penghormatan. Yang di sebelah baratnya itu konsep Sanak Saptarsi, leluhur beliau Sugro Pokulun, beliau yang berstana di Lempuyang Lur. Sebelum beliau melur di Lempuyang Lur itu bertapa yoga di sana, beliau juga sempat melakukan tapa yoga di sini. Nah, itu perjalanan. Yang sini adalah para leluhur Ratu Pasak. Nah, itu juga beliau, leluhur beliau Ratu Pasak pernah melakukan tapa yoga di sini. Nah, juga sama diberikan penghormatan dan termasuk pelinggih-pelinggih yang lainnya. Ya. Dari cerita rakyat secara turun-temurun, didapatkan penjelasan bahwa Pura Puncak Indrakila tersebut ada hubungannya dengan salah satu episode cerita Mahabharata yang menyangkut pertapaan Sang Arjuna dari Pandawa di Gunung Indrakila. Nampaknya hal inilah yang menjadi latar belakang pendirian Pura Puncak Indrakila di Desa Dause,
Kecamatan Kintamani tersebut. Raja menginginkan dalam menyelenggarakan pemerintahannya melakukan olah tapa agar memiliki kemampuan mawas diri dan ketetapan hati dalam menghadapi berbagai tugas dan tanggung jawab yang berat sebagai seorang pemimpin. Karena pemimpin akan berhadapan dengan berbagai gangguan, tantangan, godaan, dan hambatan dalam tugasnya sehari-hari sebagai pemimpin, apalagi sebagai raja yang memiliki kekuasaan yang besar dan luas. Secara struktur, pura ini terbagi menjadi 4 mandala, yakni Kanistama Mandala, Madhya Mandala, Utama Mandala, dan Utamaning Utama Mandala, atau oleh masyarakat dikenal dengan nama Mandala Payogan. Dalam cerita, sejarah Pura Puncak Indrakila ini tidak bisa dilepaskan dari kisah Brahmana Duala, putra Empu Gandring Sakti yang bertemu dengan Empu Siwa Saguna, pamannya sendiri. Dalam sebuah dialog imajiner, Yoga Samadhi, di mana dengan tujuan awalnya adalah untuk mencari tahu penjelasan tentang asal-usulnya. Pertemuan dan dialog imajiner yang dilakukan di Pura Puncak Indrakila antara Brahmana Duala dengan Empu Siwa Saguna ini kemudian menghasilkan bisama atau pewarah-warah yang sepatutnya dijadikan tuntunan dan pegangan hidup oleh seluruh umat Hindu. Pemujaan Tuhan sebagai Sang Yang Tiga Wisesa bertujuan untuk membangun kekuatan spiritual agar umat manusia yang hidup di Burloka ini tidak melakukan hal-hal yang dapat merusak keadaan di Buah dan Swah Loka. Karena sudah saat itu ada wawasan bahwa kesalahan dalam menata hidup di Burloka dapat merusak keadaan di Buah Loka dan Swah Loka. Umat sedharma yang berbahagia, demikianlah penelusuran tim rilis kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangli di Pura Tayangan Jagat Bukit Indrakila. Semoga bermanfaat bagi umat sedharma. Om Santi 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 Om.